Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kami diajak untuk terus belajar dan belajar, menjadi pembelajar. Bentuk kami juga belajar dari kelemahan, kesalahan orang lain, sehingga kami dapat memperbaiki diri terus-menerus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan pertama hari ini masih tentang Daud, tetapi dari kitab Putra Sirah yang menceritakan kebaikan dari Daud. Dan lebih daripada itu, Daud adalah orang yang dipilih Tuhan sebagai anak bungsu, dan dia menjadi raja hebat bagi bangsa Yahudi, menjadi fondasi kuat bagi kerajaan Israel, di mana Daud menulis semua kitab Mazmur itu, tulisan dia, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, berbuat baik kepada Tuhan. Karena itulah dosa-dosanya diampuni. Bahkan lebih daripada itu, keturunannya akan selama-lamanya, dan itulah Yesus. Apa yang kita bisa pelajari dari Daud? Dia berdosa memang, banyak dosa, tapi karena dia berbuat baik kepada Tuhan, membuat kitab Mazmur, memperbaiki liturgi di sinagoga dan seterusnya, dan Tuhan mengampuni. Pelajaran berharga bagi kita adalah kita banyak dosa, kita banyak kekurangan, tapi ketika kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan. Dan itu ditafsirkan oleh kitab Putra Sirah tentang Daud, dan kerajaannya, keturunannya akan selama-lamanya, itu Yesus Kristus. Mari kita berbuat baik untuk Tuhan. Apa saja yang bisa kita berikan kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengembalikan lebih daripada yang telah kita berikan kepada Tuhan, kepada gereja, kepada yang baik. Itu hal pertama yang harus kita sadari. Yang kedua, kita juga bisa belajar dari Raja Herodes. Ya. Raja Herodes ini juga berdosa karena mengambil istri dari saudaranya Felix yang bernama Herodias. Mungkin mereka juga sudah berselingkuh dalam tanda petik, karena Herodias juga suka dengan Herodes. Nah, Herodes ini juga punya kelemahan-kelemahan yang mendasar dengan minum, ya, dengan mungkin dosa seksual dalam diri dia. Maka ketika anak Herodias, putrinya, menari dengan sangat indah, Herodes mungkin karena mabuk, dia berkata, mintalah apa saja dan akan kuberikan. Ya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Si ibunya Herodias ini bilang kepada anaknya untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptislah yang mengkritik perilaku sikap dari Raja Herodes dan Herodias. Dan Herodias dendam marah kepada Yohanes Pembaptis. Coba Anda bayangkan, kepala Yohanes Pembaptis ya diberi di sebuah talam, diberikan kepada raja. Padahal raja punya perasaan suka dengan Yohanes Pembaptis, ya, mengaguminya, hebat, berasal dari Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari Herodias dan putri? Kita punya kelemahan, kekurangan dalam bidang apapun, juga dalam hal seksual. Ya. Dan itu bisa menjadi pintu masuk kehancuran hidup kita. Ya, apa saja, kesombongan, keangkuhan, kemarahan, ya, ketidakjujuran, itu menjadi lubang di mana iblis bisa menggerakkan kita dan menghancurkan kita, dan kita habis. Ya, sama juga dengan Yudas Iskariot. Dia kelemahan dalam bidang keuangan, akhirnya dia hancur oleh karena itu. Karena itu saudaraku terkasih, mari kita belajar, terus-menerus belajar untuk memperbaiki diri, untuk melihat titik lubang-lubang kekurangan dalam diri kita yang menjadi pintu masuk iblis. Semoga, dan itu bisa juga berupa luka batin, trauma, masa lalu yang seringkali tak dapat kita sembuhkan kecuali dengan Tuhan. Mari kita mohon rahmat
supaya kita juga mengerti, memahami kekurangan, keterbatasan kita, dan kita mohon supaya Tuhan sendiri menutupnya, menyembuhkannya, dan memperdamaikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam penderitaan dan salib kita, dan berbuat yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, ya Tuhan akan memberikan lebih daripada yang kita lakukan. Berkat Tuhan atas Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.